Kayaknya dalam hal ini Bapak Pramono Anung, kemudian Bapak Anies Baswedan ini akan minder ketika melihat bagaimana gebrakan Kang Deddy Mulyadi di Jawa Barat. Kita bisa lihat semenjak masa kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi yang sudah berlangsung 1 tahun lebih, katakanlah ya. Kalau saya tidak salah, kalau saya salah tolong dikoreksi teman-teman ya. Ini sangat luar biasa sekali. Terlihat kentara bagaimana perubahan secara infrastruktur, kemudian kebijakan, peraturan di Jawa Barat. Ya, dari masa sebelum kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi kepada masa kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi. Bukan bermaksud membeda-bedakan, tetapi dalam hal ini kita bisa lihat kenyataannya seperti apa. Di Jakarta, ketika terjadi banjir, meskipun kata Bapak Pramono Anung banjir Jakarta itu adalah kiriman dari Bogor, tetapi ya lihat siapa yang di Bogor itu adalah pengusaha-pengusaha yang pabrik besarnya adalah berasal dari Jakarta. Nah, bukan untuk menyalahkan, tetapi ayolah kita sama-sama melakukan introspeksi dan evaluasi. Nah, bagaimana dengan Bapak Anies Baswedan? Bapak Anies Baswedan adalah seorang yang pernah menjadi gubernur Jakarta, kemudian pernah menjadi calon presiden, tetapi ketika dihadapkan dengan bagaimana kebijakan Kang Deddy Mulyadi pada saat ini, sepertinya bisa dibilang terlihat kentara sekali mana yang lebih progresif, mana yang lebih inovatif ya, begitu teman-teman. Nah, dalam hal ini akan saya tampilkan bagaimana komentar ya warganet atau netizen mengomentari bagaimana Kang Deddy Mulyadi, kemudian Bapak Pramono Anung dan Bapak Anies Baswedan. Akan saya tampilkan di sini videonya ya. Silakan. Khusus buat warga Jawa Barat ya. Itu ada warga Jakarta itu ingin meminjam KDM Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, biar katanya bisa mengatasi banjir. Kira-kira buat warga Jawa Barat boleh nggak itu? Soalnya mereka mungkin sudah pusing atau sudah stres kenapa gubernurnya tidak bisa mengatasi banjir, sedangkan KDM langsung sat-set kerjanya. Kira-kira bisa nggak ya buat warga Jawa Barat kalau KDM itu dipinjamkan ke Jakarta? Teman-teman yang di luar Jawa Barat, jangan sampai menonton video ini. Saya aja sampai merinding lihat video ini. Lautan manusia yang mengelilingi Gubernur Jawa Barat, KDM, benar-benar menghadirkan rasa haru yang sulit dijelaskan. Ini bukan sekedar kerumunan, tapi cerminan nyata dari rasa hormat, kepercayaan, dan harapan yang dititipkan rakyat kepada seorang pemimpin. Di setiap langkahnya ada doa yang diam-diam dipanjatkan, ada harapan yang disandarkan bagi banyak orang. Beliau bukan hanya seorang pemimpin, tapi sosok yang terasa dekat, yang hadir tanpa sekat, mendengar tanpa lelah, dan merangkul tanpa membeda-bedakan. Dari desa hingga ke kota, namanya disebut dengan penuh penghargaan. Kepemimpinannya bukan hanya terlihat, tapi benar-benar dirasakan. Beliau menjadi bukti bahwa kekuasaan bisa berjalan seiring dengan ketulusan. Di saat banyak yang memilih menjauh, ia tetap hadir. Disitulah kepercayaan tumbuh, perlahan namun kuat menjadi ikatan antara pemimpin dan rakyatnya. Mungkin itu sebabnya jutaan orang tetap setia berada di sekelilingnya. Bukan karena diminta, tapi karena hati yang memilih untuk percaya bahwa masih ada pemimpin yang berjalan bersama rakyat. Bukan sekedar berdiri di depan untuk ditinggikan. Mari kita doakan bersama, semoga beliau selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan kebijaksanaan dalam setiap langkah pengabdiannya. Semoga setiap niat baik dimudahkan, setiap usaha dilancarkan, dan setiap pengorbanan menjadi kebaikan yang terus mengalir.
Semoga Jawa Barat semakin maju, adil, dan sejahtera di bawah kepemimpinan yang tulus. Dan semoga kepercayaan besar dari rakyat ini selalu menjadi pengingat untuk tetap dekat, tetap peduli, dan tetap berpihak kepada kebaikan. Jadi menurut teman-teman, bagaimana sosok pemimpin yang dekat dengan rakyat seperti ini? Apakah teman-teman merasakan hal yang sama atau punya pandangan lain? Tuliskan di komentar, share sebanyak-banyaknya, dan follow akun Kang Acep. Waktu dulu pernah dengar, zaman Anies pernah dijanjiin apa bangun rumah? Perumahan ya di Jakarta tanpa JP, mana rumahnya? Nggak ada. Oh, jadi pernah waktu Anies berharap kayak gitu. Iya, emang janjinya begitu. Oh, janjinya Buktinya nggak ada. buktinya nggak ada zaman Anies Ada itu. juga di mana itu harus yang sekian, harus sekian lah. Kalau rumah nggak ada tanahnya. Oh, mamanya. Jadi sebenarnya ibu sempat berharap mau beli rumah zaman Anies itu. Ya, Karena pokoknya janjinya kalau begitu yang ternyata nggak kejangkau ya. Kalau ya iyalah orang yang punya gaji sekian gitu. Ya orang pasti yang belum punya rumah berharap lah. Mengambil perumahan itu Pak yang berat gimana Pak? Apa ya? Di DP-nya Pak. Kalau itu Oh. kan ya kan kita juga punya anak bisa bantu. Iya. Tapi kalau DP-nya ini Pak yang nggak terjangkau. Oh ya, oke. Jadi sebenarnya ibu dua ini sempat kepikiran mau beli rumah. Waktu dulu zaman Anies, lalu DP-nya nggak terjangkau. Terjangkau kalau untuk DP sih Pak. Sampai sekarang kalau ibarat kata cicilan ya masih bisa kita iniin lah kan. Iya. Kalau DP kan pasti di atas 10 juta Pak. Oh, jadi menurut ini ibu Anies itu hanya janji ya, nggak terbukti. Oh, tapi kalau misalnya ini orang bilang Anies banyak membangun Jakarta, setuju? Enggak Ali Sadikin. Oh, bisa kan tahu. Iya, Tahu. Ali Sadikin. Iya, zaman kadal itu. Iya. Tahu ya, Ali Sadikin Iya. beneran tuh, hebat tuh ya. Iya. Ibu tahu Ali Sadikin senyum-senyum aja. Emang tahu apa ini, ngerasain apa ya? Zamannya Ali Sadikin kan Pak saya di gedung DKI dapat beasiswa zamannya Ali Sadikin copot lagi. Dapat Pak Oh. saya di sana. Sampai Cakep sekarang- itu malah, sampai menurut ya. sekarang, Pak, Bapak yang ngebagiin duit di beasiswa di gedung DKI masih aktif Pak. Ikut kumpul kalau misalkan saya ngadain pertemuan di mana dapat Pak pas Ali. Oh, jadi ngerasain ya zaman-zaman itu semua ya. Zamannya Ali Sadikin. Itu Monas juga nggak kayak sekarang, sepi. Oh, jadi ini, belum maaf ya, mampu. saya ulang ya. Tadi yang dipuji, ada dua gubernur yang ibu puji yang saya ingat ya. Ya. Satu Ahok, dua Ali Sadikin. Nah, zamannya Ali Sadikin, Ahok bener-bener jadi rapi kan. Kali Iya. apa yang Banjir tadinya- berkurang. Tadinya kali deres kayak apaan air. Oh, jorok iya, hitam, dekil banget. Kalinya parah banget iya. Sekarang udah tertata itu zaman Ahok. Makanya zaman Ahok kan. Keren, Banyak keren. orang pengangguran pada kerja pasukan oranye. Iya. Dari akhir zaman Ahok tuh sibuk banget pasukan oranye itu ya. Jadi ibu senang zaman Ahok itu ya. Kenapa Bu tiba-tiba ngomongin KDM tadi? Saya kaget ini. Coba kalau gubernur kita kayak KDM Pak merangkul. Gubernur DKI Jakarta. Iya. Hah? Ya pengennya gitu Pak gubernur kita kayak KDM kayak gubernur. Pramono emangnya kurang merangkul? Apa? Pramono Anung kurang merayat, kurang merangkul warga. Saya belum pernah ada begini dari gubernur. Saya Pak sudah 10 tahun saya jadi janda ya. Yang namanya bantuan dapat beras dari pemerintah saya belum. DKI nggak pernah dapat. Saya nggak pernah dapat di sini. Kecuali waktu COVID. Ah. Kalau bukan COVID nggak pernah dapat. Artinya kalau ibu misalnya mami yang ngomong, logikanya mestinya dapat ya? Harusnya kan dapat. Maaf ya Pak, saya janda, rumah ngontrak. Iya. Nah, tapi kenapa giliran yang rumah sendiri masih punya laki bisa dapat, yang janda nggak dapat? Iya. Tuh. Oh. Itu pemerintah kurang kayaknya Pak kurang. Ya mami kurang perhatian ke warganya ya. Nah, jadi berharap kenapa tiba-tiba tadi ini pas saya lagi matiin kamera malah ngomongin Deddy Mulyadi. Iya kan kalau kayak maaf ya Pak ya kayak KDM. Saya tuh Pak setiap KDM ngeliat di TikTok gitu ya Pak ya. Iya. Itu entah benar entah enggak ya cuma ngeliat dia begitu Pak merangkul warganya rakyatnya yang susah memberi gitu Pak.
Saya setiap dia begitu air mata saya ini nangis gitu Pak. Senang jadi nontonnya ya, terharu gitu ya. Berharap ini kayak gitu juga yang dilakukan Gubernur DKI. Pengennya sih begitu Pak. Jangan dia di atas saja. Lihatlah warganya yang susah, rakyatnya yang susah. Nih, Gubernur DKI belum turun ya. Belum. Jadi banyak di kantor aja. Padahal ibu berharap sebagai warga DKI Jakarta ditengokin ini lagi ya. Apalagi mam yang ngomong warga Jakarta tapi tambah susah hidupnya. Iya, makanya 80 tahun Indonesia merdeka. Kalau Prabowo sekarang sudah lebih bagus kerjanya dibilang dibanding Jokowi misalnya dibanding hal lain. kalau saya kalau yang begitu kurang begini ini sih Pak ya. Soalnya emang saya nggak pernah begini begitu ya. Ya dibilang Jokowi bagus ya saya ya emang nggak pernah dapet. Dibilang Jokowi jelek ya emang saya juga nggak pernah dapet gitu. Ya sekarang presiden yang sekarang Pak Prabowo ya saya juga belum ngerasain begini-begini belum. Jadi menurut ibu mau ganti presiden kayak gitu-gitu doang ya? Sama aja. Tetap aja hidup susah. Kalau diganti yang kayak gimana tetap aja kalau pemerintahannya begitu terus, banyakan korupsinya. Waduh. Ya kaya tetap kaya, yang susah tetap susah. Ibunya senyum aja. Iya. Apa? Ya tapi nggak apa-apa Bu, istilahnya kan namanya suara warga. Kalau nggak pernah didengar itu juga, jangan-jangan memang benar kan ada pejabat yang korupsi jalan aja terus ya kan nggak mikirin warganya susah. Yang penting dia kaya. Pas-pasan untuk hidup. Nggak punya kalau misalkan nggak punya utang aja cakep banget. Udah bersyukur. Iya bersyukur lah, bisa jajan cucu, bisa muter lagi, bisa makan ya alhamdulillah. Jadi keluhan utama sekarang nih lebih susah cari duit ya. Jadi udah bersyukur aja ya kita yang nantinya bersyukur, kalau enggak kita parah Pak. Ya Intinya kita ampun. bersyukur, nikmatin gitu. Kalau enggak ya kita ntar stres sakit apa. Jadi mikirnya begitu. Jadi ibu sekarang udah lebih ngomong udah kayak pasrah doang dong. Ya iyalah, ya kita tetap usaha. Iya. Tapi kan ya emang kebiasaan kita begini, modal juga nggak punya kan, modal gede. Iya. Ya modal seperak dua perak ya itu intinya. Oke Bu, ini ya. Apa pesan ibu kan? Kita udah 80 tahun Indonesia merdeka ini ya. Berharap nggak Prabowo bisa memajukan negara ini? Ya, berharap lah siapapun presidennya ya kita berharap. Harap. Begitu juga dengan gubernurnya. Kalau bisa Berharap lah. minta gubernur seperti Deddy Mulyadi, gubernur Jawa Barat. Gubernur Jakarta, masa disuruh kayak di Jawa Barat gimana lain Contoh dong? dong Pak, contoh yang baiknya, yang bagusnya. Dia memperhatikan rakyat-rakyat yang kecil, gitu. Kalau Gubernur Jakarta nggak mau nyontoh Deddy Mulyadi gimana? Ya kalau bisa gitu Pak, kayak Gitu. gitu. Apalagi wakilnya Pak Rano Karno. Mereka ini maaf, menurut ibu kurang perhatian sama warga, gubernur sama Iya, ini apalagi wakilnya. kan wakilnya Rano Karno. Harusnya kan Bang Rano tahu sendiri banyak penggemarnya, dia jadi artis dari dulu. Sebenarnya Ahok ya. Kok Ahok apa? Ini Pak Ahok paling Ahok banyak yang benci loh. persen ya iya, tapi menurut orang. Di Jakarta kalau yang benar dibenci, tapi kalau yang salah malah banyak penggemarnya kebanyakan. Gimana ngomong di Jakarta? Kalau yang jalannya benar banyak musuhnya, tapi kalau yang jalannya salah tapi banyak penggemarnya. Kayak KDM, dia jalannya benar, banyak kan yang musuhin. Oh iya tahu aja ibu. Orang-orang gede-gedean banyak yang musuhin, yang dibilang Iya. Gubernur Konten lah, pencitraan iya. konten lah apa, padahal dia kan benar. Coba giliran yang nggak benar, banyak pendukungnya. Itu. Tadi ngomongin nih, Ahok juga ini banyak yang nggak suka, tapi ibu kok suka? Ya kan karena Ahok jalannya benar Pak. Zamannya Ahok ya Pak ya. Mana ada pasukan oren. Begitu ada Ahok, pasukan oren ada kan. Itu Oh yang iya, ngebersihin got, namanya iya. kali bersih. Jadi jalanan Sekarang begitu udah nggak ada Ahok, mana? Hilang lagi? Iya. Disiplin. Sekarang udah nggak ada Ahok lagi. dan Ibu kok tahu aja bener-bener itu Bu. Dari zaman Ahok dulu pegawai negeri di DKI langsung rajin bagi disiplin. Sekarang giliran Ahok lengser, harus ini ya. nggak ini, pada malas-malasan lagi kerjaan. Oh. Yang nggak yang di mana sama kan. Jadi gini ya, tadi ibu ngomong ini
Deddy Mulyadi bagus, Ahok juga bagus. Ahok sebenarnya bagus Pak, makanya kan dibilang Pak, kalau yang jalannya benar banyak musuhnya, tapi kalau yang jalannya nggak benar banyak pendukungnya. Nggak nyangka saya pemirsa, ternyata ibu dua ini juga pendukung Ahok. Oke. Zamannya Ahok misalnya ya. Nah, oke, itulah tadi teman-teman beberapa cuplikan video yang bisa teman-teman simak dan juga saksikan tentang bagaimana kinerja dari Kang Deddy Mulyadi yang kayaknya dalam hal ini menarik perhatian bukan saja dari warga Jawa Barat, tetapi juga warga di luar Jawa Barat, termasuk warga Jakarta, ya, terutama yang dipimpin oleh Bapak Pramono Anung. Dan tidak jarang warga Jakarta pun sempat membanding-bandingkan atau ingin mereka itu dipimpin oleh Kang Deddy Mulyadi karena mungkin melihat bagaimana gebrakan yang dilakukan oleh KDM ini sangat luar biasa sekali. Oke, mungkin cukup sekian teman-teman ya hal yang dapat saya sampaikan. Apa yang saya tampilkan di video kali ini bisa teman-teman komentari, bisa teman-teman beri kritik, beri saran, beri komentar, tentu dengan cara yang bijak dan juga yang baik teman-teman di kolom komentar di bawah ini. Oke, mungkin cukup sekian hal yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.